pelepasan bantuan tadi? Ada berapa truk yang dikirim? Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Goa telah mengumpulkan untuk bisa kita berikan bantuan kepada saudara-saudara yang terkena musibah di Provinsi Sulawesi Barat. Tadi terkumpul sekitar 10 truk 10 truk bantuan. Ya tentu ada sembako, ada sarung, ada kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat. Di samping itu juga terkumpul sekitar 130 juta lebih uang tunai yang tidak sempat kita belanjakan karena mengingat waktu. Sebab ini kan kita kumpulkan sejak dari hari Senin kepada seluruh jajaran ASN. Karena ada yang menyumbang memakai uang tunai, sementara waktunya kita sudah harus berangkatkan, maka kita kumpulkan saja uang tunai tersebut. Nanti kita akan berikan kepada pemerintah setempatlah yang akan membelanjakan sesuai dengan kebutuhannya yang ada di wilayah masing-masing. Kita mengirim bantuan ke Sulawesi Barat 10 truk dan juga uang tunai 100 juta lebih. Itu nanti akan kita serahkan ke pemerintah Kabupaten Mamuju dan juga Majene. Kita sudah membangun komunikasi dengan pemerintah setempat supaya nanti penyerahannya langsung diterima oleh pemerintah setempat. Nah, khusus untuk di Mamuju, ada memang satu desa yang menjadi salah satu titik gempa yang sampai dengan sekarang ini belum terjangkau dengan baik. Kebetulan itu kampung dari perawatnya anak saya, yang juga dia orang Sulbar yang menginformasikan kepada saya, sehingga satu titik kita akan bawa ke sana, satu titiknya akan kita bawa ke Majene. Majene. Ada berapa relawan yang dikirimkan juga ke sana? Relawan cukup banyak, Ya, banyak. ya. PSG dari Dinas Kesehatan berangkat, lalu kemudian Tagana berangkat, PMI memang sudah dari awal sudah berangkat. Lalu kemudian Tagana dan lain-lain, KNPI, Pramuka Peduli, semuanya juga ikut bersama-sama. Jadi kita tidak hanya mengirimkan logistik, tetapi kita juga mengirimkan tenaga, yaitu relawan untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat. Ini kan mengingat curah hujan yang sangat tinggi, apakah pemerintah kabupaten sudah menyiapkan tempat posko-posko bencana Pak di semua kabupaten, kecamatan ya? Berbicara masalah posko, sejak dari 2 minggu yang lalu kita sudah menyiapkan semua kantor kecamatan, kantor desa, kantor kelurahan, semuanya menjadi posko. Jadi kita sudah bangun yang namanya posko siaga bencana. Nah, posko siaga bencana ini di kantor masing-masing, lalu kemudian mengkoordinasikan semua organisasi-organisasi pemuda yang ada, yang terlibat selama ini seperti Karang Taruna, KNPI dan lain-lain, Abdi Merah Putih, untuk bisa berposko bersama-sama di posko siaga bencana tersebut. Sehingga ketika ada kejadian misalnya longsor dengan skala kecil, itu langsung mereka ke titik lokasi. Nah, beberapa kejadian yang terjadi sekarang, ada beberapa longsor-longsor kecil yang terjadi di Tinggi Moncong, tidak cukup 4 jam semuanya sudah selesai. Ya, longsoran kecil itu langsung partisipasi masyarakat yang melakukan pembersihan dengan cara manual, dengan mencara skobang dan lain-lain. Alhamdulillah 4 jam semua sudah bisa dilalui. Sejauh ini tidak ada korban. Sekaligus kita menyiapkan ada 3 tempat titik untuk alat berat. Satu di Tinggi Moncong, di Parangloe, ya. Satu di Bungaya. Karena memang selama ini Bungaya dan Bontolempangan serta Manuju, yang kalau kita merujuk pada kejadian-kejadian sebelumnya lebih banyak di Bungaya dan juga di Manuju, sehingga kita tempatkan satu alat berat juga di Kecamatan Bungaya. Jadi sekarang kita siapkan ada 3 lokasi. Nah, untuk di sini kita siapkan di kantor Badan Bencana dan juga Damkar. Di situ kita siapkan alat beratnya, sewaktu-waktu jika dibutuhkan langsung diberangkatkan. Nah, besok saya janjian dengan Kepala Balai
untuk bisa meninjau bendungan bilik-bilik. Nah, kita sepakat bersama dengan Kepala Balai, sebelum dilakukan pembukaan pintu air, itu harus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kewaru. Selain melakukan pembukaan pintu air, Balai juga harus terus berkoordinasi dalam rangka berapa tinggi pintu air tersebut yang akan dibuka. Apakah 50 cm, 70 cm, 1 meter kah, 2 meter kah? Nah, itu semuanya harus tetap berkoordinasi dengan Pemda. Pak, untuk sejauh ini apakah tidak ada korban jiwa dalam longsor-longsor kecil ini? Alhamdulillah tidak ada. Dan semua kejadian longsor yang ada itu memang bukan di lokasi pemukiman, semua di jalan raya. Pak, ada himbauan ke masyarakat Pak, khususnya yang tinggal di bawah yang Di hantaran sungai, rawan, termasuk ekstrim ya. Kami menghimbau sejak dari awal, khususnya yang ada di bantaran sungai dan juga saudara-saudara kita yang ada di dekat penyeberangan, untuk tidak melakukan aktivitas di sepanjang aliran daripada Sungai Jenek Merah. Karena kalau dilakukan pembukaan pintu air, maka tentu elevasinya juga pasti akan meningkat. Oleh karena itu kita berharap masyarakat bisa selalu waspada di cuaca ekstrim seperti ini. Meskipun saya juga ingin menyampaikan bahwa elevasi bendungan bilik-bilik sampai saat ini masih normal. Bahkan elevasinya masih di bawah normal. Elevasi normal itu 99,50, sekarang masih di bawah normal. Cuman memang hujan itu selalu ada di hulu. Gitu. Kalau kita di sini tidak, karena kita di hilir, tidak terlalu deras hujannya meskipun sekarang hujan, tetapi untuk di hulu itu selalu lebat. Olehnya itu saya berharap kalau misalnya di hulu terjadi intensitas hujan yang lebat, maka tentu akan dilakukan pembukaan pintu. Nah, kalau dilakukan pembukaan pintu, maka elevasi air semua sampai di hilirnya akan meningkat. Itulah kenapa kita meminta masyarakat jangan dulu ada yang beraktivitas di aliran daripada Sungai Jenek Merah. Karena pasti jangan sampai tiba-tiba dia kaget, tiba-tiba airnya kenapa bisa tinggi ini. Itulah konsekuensi dari pembukaan pintu air. Itulah saya berharap Balai sebelum melakukan pembukaan pintu itu koordinasi dulu dengan pemerintah Kabupaten Kuala. Besok rencana kita besok sore ke sana. Terus bagaimana dengan maksudnya penegasan pemerintah terhadap sekelompok masyarakat yang nekat mencari ikan ketika pintu dibuka mancing kemarin itu di dekat pintu spillway ada sekelompok masyarakat yang nekat menjawab dan memancing. Dengan itu mereka bandel. Nanti akan kita tindaki. Kita akan koordinasi dengan Pak Kapolres dan Dandim. Nanti kita akan tindaki sama-sama. Tidak boleh ada yang seperti itu. Dan itu bisa membahayakan bagi dirinya sendiri. Nanti kita akan tindaki kalau ada yang seperti itu. Pak, terkait ini juga Pak, tinjaunya Pak Gubernur terkait persoalan tambang di sana. Itu seperti apa langkahnya? Apa itu? Yang persoalan tambang dugaannya ada kaitannya juga dengan penambangan yang ada di sana. Penambang liar. Ya, begini. Berkaitan dengan tambang, ya. Tambang itu kan harus menjadi perhatian kita bersama. Sehingga di dalam rangka menertibkan tambang-tambang liar tersebut, ini harus ada kolaborasi, ada perpaduan antara pemerintah kabupaten, ya tentu dibantu oleh Kodim dan juga Polres, dibantu juga dengan pemerintah provinsi dan juga Polda bersama dengan Kodam. Sebab ini kan dalam persoalan tambang ini melibatkan 3 pemerintahan dari semua jenjang yang ada, baik kabupaten, provinsi maupun balai. Lokasi tersebut miliknya
balai. Iya kan? Lokasi tersebut miliknya balai. Lalu kemudian yang mengeluarkan izin daripada tambang tersebut pemerintah provinsi. Tetapi yang mengeluarkan rekomendasi adalah pemerintah kabupaten. Makanya waktu kunjungan Bapak Kepala Balai, saya katakan harus ada dibuat titik koordinat yang jelas. Di mana yang harus di mana yang bisa dilakukan penambangan dan di mana yang tidak bisa dilakukan penambangan. Supaya pada saat sekarang kita tidak bisa membendung orang-orang yang datang ke kita untuk meminta rekomendasi. Ya kan begitu. Nah, tetapi persoalan apakah ini pantas dan layaknya itu bukan Pemda, karena kan yang mengetahui bahwa itu berada di titik koordinat yang memang diperbolehkan tambang itu balai, bukan kita. Makanya saya sampaikan kepada kepala balai, Pak, kalau bisa setiap orang yang mengajukan rekomendasi izin tambang ke pemerintah Kabupaten Goa harus ada surat keterangan lah, semacam surat keterangan dari kepala balai bahwa dia berada pada titik koordinat yang memang diperbolehkan untuk melakukan penambangan. Oke? Siap. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih. Oh, betul.